Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Saatnya Bisa Tahu, Kenapa Enggak? Di Ramadan spesial kali ini kita kedatangan tamu yang udah nggak asing lagi nih buat kita teman-teman, yaitu Bapak Isnaini SPDI MPDI. Tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Baik Bapak, gimana kabarnya Kak Isnaini? Alhamdulillah, Oke. baik Mas Randy. Alhamdulillah kita udah memasuki puasa yang keberapa ya Pak ya? Ini Yang empat ya teman-teman ya. kelima. Oh kelima, salah. Baik Bapak, saatnya ini kita bakal mengulas yaitu temanya Ramadan kali ini yaitu Lailatul Qadar dan transformasi diri Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan pengetahuan nantinya ya. Dan sebelum dimulai nih teman-teman, perkenalkan juga saya yaitu Randy Reza dari FKIP PGSD semester 3 yang akan mengisi atau membawakan sebuah pengetahuan atau host pada hari ini. Bisa dimulai Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiru ilahul awwalina wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa channel Undaris Official ya, dalam hal ini kita ada di podcast Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak gitu ya, bersama host yang luar biasa energik. Ini padahal ini bulan puasa tapi kok kelihatan nggak puasa gitu ya, saking energiknya. Karena gitu ya. Kita apa ya Pak, akan membawakan acara pada hari ini kan, jadi harus tampil semangat dan ceria teman-teman. Gitu ya. Iya. Kalau nggak ada acara ini lemas gitu ya. Iya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah izin kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang Lailatul Qadar dan transformasi diri. Iya baik. Ya, tentu di antara malam-malam Ramadan ada satu malam yang lebih berharga dari seluruh umur manusia. Malam yang disebut langsung oleh Al-Quranul Karim. Di mana malam itu kalau kita melihat membuat para sahabat Nabi menangis, membuat para ulama bangun sepanjang malam, dan orang-orang soleh mempersiapkan jauh sebelum kedatangan malam itu. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita melihat Mas Randy berkenaan dengan ayat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu, ada satu ayat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, malam Lailatul Qadar ini kalau kita melihat ya, ini malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kurang lebih 83 tahun. Wow. Mas Randy berapa usianya? 22 tahun Pak. 22 tahun, alhamdulillah. Masih 11-12 dengan usia saya berarti ya. Bahkan 1000 tahun pun itu rata-rata umur manusia ya Pak ya. 1000 bulan gitu ya. Untuk dapat 83 tahun sekarang pun udah jarang gitu ya. Rata-rata normalnya rata-rata 60-an gitu ya usianya gitu ya. Nah, berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, pembahasan kita sangat terkait dengan Ramadan ini. Ya, kaitannya bukan pada puasa sebenarnya Lailatul Qadar itu. Kaitannya dengan Al-Quran. Tepatnya malam-malam terakhir atau mungkin yang telah disebutkan di dalam Al-Quran ya Pak ya. Iya betul. Maka di ayat itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ada yang mengatakan 10 malam terakhir gitu ya. Berarti kalau 10 malam terakhir, malam keberapa itu Mas?
Ya, berarti 20, 21, Iya. 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya. Nah, ada yang mengatakan juga di malam-malam ganjil. Cuma masalah tahun ini, Mas. Ganjil versi siapa? Ganjilnya versi Muhammadiyah atau ganjil versi NU? Iya. Ya kan? Kamu boleh jadi hari ini yang NU puasa kelima, tapi Muhammadiyah puasa keenam. Nah, ini kira-kira Lailatul Qadarnya yang turunnya nanti itu versinya NU atau versi Muhammadiyah? Iya. Nah, tentu ini ada ulama mengatakan tidak pada malam ganjil, tapi secara umum malam 10 malam terakhir. Nah, kita nggak usah mempermasalahkan masalah memulai, tapi yakinlah insya Allah walaupun kita memulainya berbeda, tapi yang penting mengakhirinya bersama-sama. Itu yang lebih indah, gitu ya. Insya Allah nanti ada yang dapat diskon, ada yang dapat bonus. Diskon ada yang 29 hari, bonus ada yang 30 hari puasanya. Tapi insya Allah lebarannya bareng-bareng. Ya. Nah, berkenaan dengan qadar ini, ulama mengartikan, ada yang mengartikan kemuliaan, ada diartikan sebagai ketetapan takdir, juga ada yang diartikan sebagai doyik, kesempitan. Kenapa dikatakan kesempitan? Karena tanazzalul malaika, turunnya malaikat ke bumi, saking banyaknya malaikat yang turun, jadi sampai sempit bumi itu gitu ya. Sayangnya malaikatnya tidak terlihat gitu ya. Nah, berarti Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau begitu, Lailatul Qadar katanya 10 malam terakhir, kalau 17 Ramadan itu malam 10 malam terakhir nggak? Bisa dibilang belum sih. Belum ya. Nah, tapi kenapa nuzulul Qur'annya di malam 17 Ramadan? Nah, itu memang terjadi perbedaan. Turun yang di Lailatul Qadar itu turun satu paket. Tapi kalau yang 17 Ramadan itu turunnya ayat pertama ke Rasulullah. Ya, jadi satu paket dari Baitul Izzah ke dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Tapi dari Baitul Izzah ke Nabi itu turunnya berangsur-angsur, dan turun yang pertama itu ada yang berpendapat itu di malam 17 Ramadan begitu. Nah, kenapa kita kembali pada tema ini, Mas Randy? Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi momentum transformasi ya? Nah, ini karena Lailatul Qadar itu mengajarkan kita paling tidak ada 3 hal yang kita belajar dari Lailatul Qadar. Yang pertama, kesadaran akan keterbatasannya waktu yang terbatas. Jadi kesadaran waktu terbatas. Ya. Waktu kita ini hidup di dunia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya, betul sekali. Nah, kita harus memahami itu. Ternyata bukan masalah panjangnya usia kita, tapi kualitas hidup kita itu yang penting. Waktunya digunakan untuk apa? Waktunya digunakan untuk apa? Bayangkan, satu malam nilainya seperti 1000 bulan. Ya. Masya Allah. Jangan sampai ya 1000 bulan, apa namanya itu, 1000 malam nilainya cuma 1 hari. Jadi sia-sia. Jadi sia-sia gitu. Ini yang apa artinya? Ini menandakan bahwa satu umur kita pendek. Tapi umur yang pendek ini kalau kualitasnya itu maksimal, maka nilainya itu beribu-ribu bulan kualitasnya. Bayangkan itu 1 malam loh. Mas Randy usia 22 tahun. Sudah berapa kali Ramadan puasa? 22 tahun berarti Ramadannya. Loh, ya, tapi menjalankan ibadah puasa? Menjalankannya berarti kurangin 7. Jadi mungkin sekitar 15-an ya, 15 kali. Bayangkan, kalau dianggap aja 10 kali Mas Randy menjalankan ibadah Ramadan, dan 10 kali itu ketemu Lailatul Qadar. Kali berapa itu? 83 tahun dikali 10 kali itu. Kualitas kehidupan kita luar biasa. Uang 1 malam saja nilainya 1000 bulan, 83 tahun. Ini kesadaran kita waktu yang terbatas. Maka
Gunakan waktu yang terbatas itu dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, dengan Lailatul Qadar ini mengajarkan kita kesadaran akan dosa, ya. Ya. Maka ketika istri Nabi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku baca?" Gitu ya. Apa yang harus aku baca? Maka apa kata Rasulullah? Bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya. Kalau sendiri berarti fa'fu anni. Udah hafal belum? Harus ngerti. Nanti ketemu Lailatul Qadar, baca apa ini? Nanti bacanya bim salabim, abrakadabra gitu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ternyata ketika ketemu Lailatul Qadar, Nabi tidak memerintahkan kita doa minta jabatan. Gitu kan? Nabi nggak mau meminta kita doa bukan tentang harta. Atau doanya ya Allah semoga cepat dapat jodoh. Nah, belum ini kan, belum nikah toh? Belum. Baru semester 3 kok ya. Nah, tapi doanya itu bukan masalah popularitas. Saya dikenal oleh orang. Kalau sekarang kan banyak orang mengejar popularitas, apalagi di medsos gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak populer di dunia, asalkan populer di langit gitu ya. Seperti Uwais Al-Qarni gitu ya. Nah, Uwais Al-Qarni itu nggak dikenal di bumi, tapi viral di langit gitu ya. Tapi yang diminta itu pengampunan. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau itu afuwun karim, yang maha pemaaf, maha pengampun. Dan menarik, tidak menggunakan kata ghafur, tapi menggunakan kata afun. Karena kenapa? Afuun itu, fa'fu anni itu, harapannya itu apa? Menghapus segalanya, nggak ada sisa, nggak ada bekas. Ya. Semua dosa ya Bapak? Iya, nggak ada bekasnya. Kan sering kita kalau nulis, jenengan nulis pakai pensil. Kalau dihapus, masih ada bekasnya nggak? Masih ada bekas. Bekas. Gitu. Kalaupun di istilahnya nggak dihapus tapi dikasih tape ek ya, itu dari baliknya kelihatan. Nah ini afuun itu nggak ada bekas sama sekali. Kalau ibaratnya kita ke SPBU mulai dari nol gitu ya, mulai dari nol. Nah ini kesadaran akan dosa. Ini dahsyatnya Lailatul Qadar ini. Kemudian kesadaran akan tujuan hidup. Ya, ini penting. Tentu Mas Randy juga pasti kuliah di Undaris punya tujuan. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya ya selesai. Ya selesai. Iya kan? Selesai itu tujuan. Wisuda, jadi sarjana. Maka ketika nggak mencapai itu berarti gagal dari tujuanmu. Sama dalam kehidupan kita juga. Kita ini Allah menciptakan kita itu bukan sekedar untuk makan, ya kan? Bukan sekedar kita untuk bekerja lalu mati gitu. Menjadi khalifah di bumi ya mungkin Pak, terus menjalankan apa yang telah diberikan oleh Allah. Betul. Maka kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika ada orang kok nggak beribadah, berarti orang ini keluar dari cetakan. Ya. Ini bentar lagi kalau udah dekat Lebaran, itu emak-emak itu pada bikin kue. Iya. Biasanya ada cetakannya kan. Kira-kira kalau ada orang bikin kue, tapi kuenya keluar dari cetakan, tampilannya bagus atau tidak? Jelek Pak. Jelek ya? Iya. Kenapa? Karena keluar dari cetakan kuenya. Sama, manusia itu diciptakan oleh Allah. Desain kita itu makhluk ibadah. Maka ketika ada manusia itu keluar dari desain ciptaan, pasti masalah yang dia temui. Iya. Ya, maka jangan terpesona kalau melihat ada orang kaya raya, kayaknya bercukupan, tapi nggak taat, nggak ibadah. Itu secara zohir kita mungkin dia bahagia, tapi secara batin belum tentu bahagia. Itu yang dinamakan juga sebagai istidraj ya Bapak. Bisa jadi itu istidraj. Nah, maka
Lailatul Qadar ini ya pengingat kita tentang tujuan kita diciptakan. Iya. Jangan sampai menyia-nyiakan hari-hari kita, ya, aktivitas kita. Karena tadi kata saya kita dibatasi oleh waktu, ya kan? Dibatasi oleh waktu. Wong kuliah saja dibatasi oleh waktu, Oh, iya. ya kan? Sampai berapa? 14 semester Iya. out setelah itu dibatasi. Begitu juga kehidupan. Maka gimana caranya supaya kiat kita agar transformasi diri kita di Lailatul Qadar ini? Ya, apa kiatnya? Yang pertama muhasabah. Ya. Memperbaiki diri ya. Muhasabah itu merenung. Ya, jadi ada satu malam, di malam-malam terakhir itu kamu matikan ponsel, kemudian pokoknya aktivitas itu kamu stop. Kemudian apa yang kamu lakukan adalah tanya pada dirimu. Seperti introspeksi diri ya, Pak. Introspeksi diri. Iya, benar. Kalau seandainya malam ini adalah malam terakhir bagiku, misalnya ya, apa yang aku sesali? Ya. Seandainya malam ini adalah malam terakhir aku berjumpa dengan teman-temanku, kira-kira apa yang akan aku sesali? Itu penting itu, ya, muhasabah. Maka dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seringlah menghisap diri sebelum kamu dihisap. Sering bertanya, ya, apa yang sudah saya perbuat? Apa yang sudah saya lakukan? Kira-kira kalau Allah memberikan saya jatah hidup kembali dari kematianku, apa yang harus saya perbaiki? Kemudian yang berikutnya adalah supaya transformasi diri kita itu tidak hanya berubah pada lisan, Mas Reddy, tapi juga pada perilaku tindakan kita. Bukan hanya lisan dan omongan, tetapi juga menunjukkan dengan sikap, kematangan ya, sikap kita. Pantasan diri. Maka orang bisa mengatakan, Mas Randy, itu kok sekarang berubah ya setelah Ramadan? Nah, itu tanda-tanda itu. Ada transformasi dari Lailatul Qadar. Tentu harapannya berubah ke arah yang lebih baik. Kemarin belas nggak pernah ngelihat ke masjid kecuali hari Jumat. Sekarang Masya Allah belum azan sudah ada di masjid. Ya. Masya Allah kemarin itu boro-boro mau dengar Mas Reni itu ngaji. Sekarang Masya Allah setiap saat dari kosannya itu terdengar suara dia mengaji. Ada sesuatu transformasi yang berubah, gitu ya. Kemudian yang kedua taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Taubat itu bukan hanya istighfar, ya, bukan hanya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bukan itu. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi juga berhenti dari dosa, menyesal kemudian punya tekad untuk tidak akan mengulangi lagi kembali, gitu ya. Kemudian Mas Randy, karena saya bilang di awal tadi, hidup kita terbatas, termasuk podcast kita juga terbatas. Ya, maka yang mungkin kita sedikit persingkat mungkin ya. Iya, ini saya singkat ini. Yang berikutnya adalah tulis komitmen hidup baru. Ada iltizam. Ya, harus tulis. Setelah ini apa yang harus saya lakukan? Komitmen ibadah saya seperti apa? Akhlak saya seperti apa? Kontribusi saya seperti apa? Randy sebelum Ramadan dan Randy pasca Ramadan sesuatu yang lebih berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Perbanyak doa di waktu bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan khususnya di malam Lailatul Qadar tadi. Ya. Makanya di ayat 186 Al-Baqarah itu kan ada 183, 185, 186. Itu sebenarnya terkait ayatnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang bertanya, kata Allah, tentangku, maka jawablah, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya itu akan mengijabah semua apa yang mereka minta kepada saya. Diperkenankan oleh Allah. Iya, akan diperkenankan oleh Allah. Falyastajibuli. Ya, tapi disuruh istijabah, menjalankan ya, apa yang Allah perintahkan. Nah, jangan cuma minta hak tapi nggak mengerjakan kewajiban. Maka tentu yang kita banyak berdoa, tanda orang itu dekat sama Allah itu banyak berdoa, Mas.
Randy. Oh iya Pak. Ya. Nabi itu ya orang paling dekat sama Allah. Mau tidur, baca doa Nabi itu. Bangun tidur, baca doa. Masuk kamar mandi, Nabi baca doa. Keluar kamar mandi, ada doanya. Mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Naik kendaraan, baca doa. Datang ke rumah, baca doa. Jadi kehidupan orang yang dekat dengan Allah itu doa, 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 doa. Iya. Jadi kalau kita ingin melihat, saya itu punya jarak jauh apa enggak dengan Allah? Lihat, betapa gampangkah kita untuk berdoa sama Dia, meminta sama Dia. Setiap aktivitas kita diiringi dengan doa, 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 doa terus, itu indikator kita dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan lewat Lailatul Qadar ini nantinya kita raih. Ya tentu cara meraih Lailatul Qadar itu rumusnya Al-Qur'annya nggak boleh ditinggal. Ya, karena Lailatul Qadar itu terkait turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'annya jangan sekedar dilihat, tapi dibuka, dibaca, dipahami, dihayati, direnungkan, sehingga menjadi perubahan-perubahan berikutnya terhadap diri kita. Gitu Mas Randy ya. Iya, baik. Oke, baik teman-teman. Jadi inti dari Lailatul Qadar itu tadi yaitu bukan sekedar kita berburu malam, tetapi kita juga seringkali terjebak cuman fokus nyari kapan malamnya gitu ya Pak ya. Padahal inti dari Lailatul Qadar sendiri itu adalah kualitas malam yang baik daripada 1000 bulan. Di mana kita di situ untuk memperbaiki diri, berdoa, membataskan diri, kita introspeksi diri terhadap diri kita sendiri, merenung terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya Pak ya. Ya. Dan itu adalah bulan-bulan spesial dari Allah untuk umat Muslim di bulan yang spesial, yaitu bulan Ramadan juga. Mungkin itu saja podcast pada hari ini. Semoga teman-teman dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di rumah bisa mengambil pelajaran yang baik untuk podcast hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang melihat podcast pada hari ini, membawa keberkahan, kebaikan-kebaikan, manfaat yang baik untuk kita semua. Allahumma amin. Sama ini juga, kalau ingin ketemu sama Mas Randy, gimana itu Mas? Daftar Yundaris, mungkin bisa ya Pak ya, teman-teman. Ya, nanti kita diskusi ya, panjang lebar. Mungkin teman-teman juga bisa yang dari mungkin yang ada punya saudara atau teman-teman yang ada di rumah, bisa banget daftar di Yundaris. Kampusnya sangat fleksibel, ada kelas karyawan dan kelas reguler. Alamatnya yaitu ada di Jalan Jenderal Tentara Pelajar. Mungkin teman-teman bisa kepoin sosial medianya, di internetnya, website, Instagram, yaitu di Yundaris Official. Gitu ya Pak ya. Mungkin kita akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.